moriscas y las moriscas mujeres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Allah membangunkan saya tadi pagi, malam ini maksudnya. Sekarang hari apa ini? Hari Selasa ya. Jam 2.27 dan kemudian seperti kebiasaan saya bertahun-tahun saya mandi terus sholat tahajud ya. Saya barusan ganti pakai kaos ini. Tahajud 2 rakaat ya, seger tengah malam mandi itu. Terus apa namanya? Baca surat ya, dua rakaat aja. Baca surat pertama, rakaat pertama itu surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Terus rakaat kedua ya sambil murojaah, semoga Allah terima ya. Saya baca surat Al-Fat 29 ayat tapi panjang tuh, 4,5 halaman. 4,5 halaman. Inna fatahna laka fatham mubina gitu. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilu sholihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Itu terakhirnya 4,5 halaman. Alhamdulillah. Terus saya rekaman ya, membahas tentang Habib Rizik Syihab. Ini saya kasih apa ini, saya kasih mic supaya lebih jelas, pakai isolasi. Nah, kalau orang masih ingat, kalau saya sudah pakai baju biru, ini baju perjuangan. Dulu saya zaman jadi YouTuber awal tuh pakai baju ini ya, membela penantang, yaitu Prabowo Subianto melawan petahana ya. Nah, topinya ini kan. Saya pakai ini sekarang menunjukkan perjuangan. Ya sebenarnya karena supaya ini aja, supaya untuk memperingati 2 tahun saya jadi YouTuber, 23 Desember tahun ini, beberapa hari lagi ya, itu 2 tahun saya menjadi YouTuber. Makanya saya pakai ini sekaligus ya, begitulah ceritanya untuk berjuang dalam tanda petik. Penonton, oh ya, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat duha, selamat tengah malam untuk penonton-penonton pesantren channel Ojolai di 5 benua ya. Respon lapisan masyarakat itu berbeda-beda ya ketika Habib Rizik itu mengangkat kedua tangannya dalam borgol itu ya, dengan pakaian oranye dan ditahan di Mapolda Metro Jaya. Berbeda-beda responnya ya. Masyarakat Ciamis itu mendatangi Polres Ciamis. Mereka menyerbu dalam tanda petik ke Polres Ciamis dan ingin masuk sel untuk menggantikan Habib Rizik. Itu kecintaan, apa ya, ekspresi kecintaan yang mendalam terhadap pemimpinnya yang mereka sebut sebagai imam besar, Habib Rizik Syihab ya. Dan mereka berpihak kepada orang yang dizolimi gitu. Itu orang-orang Ciamis ya. Kalau orang DPR lain lagi ya. Orang DPR itu Fadlizon, dia menyediakan dirinya untuk jaminan penangguhan penahanan. Dan dia mainkan YouTube-nya yaitu Fadlizon Official. Subscribernya meningkat tajam tuh, sekarang dari 30.000
Saya lihat sekarang sudah 77.000 ya. Dan dia punya alat baru untuk berjuang, untuk menyuarakan ekspresi-ekspresi intelektualnya, yaitu YouTube, Fadlizon tuh. Dan dia juga yang menerima mendampingi pengurusan mayat 6 syuhada, jenazah 6 syuhada itu dari Polri, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sampai ke mayat itu sampai keluar ya, setelah 30 jam tertahan di rumah sakit. Sementara kalau temannya Desmond, di mana itu di DPR ketika menerima pengaduan dari korban-korban penembakan 6 Laskar FPI Front Pembela Islam, justru Desmond, temannya dari Gerindra, itu punya hati yang berbeda. Dia mempersoalkan kenapa kok ada nama istilah laskar kayak zaman kemerdekaan aja. Jadi dia itu membicarakan, mengangkat masalah yang di luar konteksnya gitu. Dia lupa kalau setiap ormas punya laskar, hanya namanya berbeda. Banser punya pakaian militer, ala militer. Terus pemuda Muhammadiyah juga begitu. Ada pemuda Pancasila, semuanya pakai pakaian militer ya. Ada pemuda marga, semua hampir itu laskar-laskar. Artinya satu badan, satu institusi yang dibentuk untuk keamanan dalam dari ormas itu. Kecuali Banser. Kecuali Banser yang punya sambungan ke kelompok tertentu ya. Sehingga untuk mengawal gereja dan lain-lain ya, mengamankan gereja, agak lain lah ceritanya. Tapi Desmond itu aneh gitu, berbeda dengan temennya, agak lumayan lah. Fadlizon. Nah, kemudian kita lihat yang ditunggu-tunggu itu tiba, respon dari Bapak Presiden ya. Ya tentu responnya saya lihat di sekretariat negara ininya, responnya naik sepeda. Kata Rocky Gerung sih itu pengambilan gambarnya bisa sampai 5-6 kali diulang-ulang itu. Dan kita memang, saya menyesalkan ya, respon Presiden nggak terlalu resmi dan kelihatannya nggak menguasai persoalan, bahwa persoalan pembunuhan 6 syuhada itu serius ya. Dan ucapan-ucapan yang diungkapkan oleh Bapak Presiden itu memang normatif. Saya lihat sendiri, saya putar berulang-ulang bahwa hukum harus ditegakkan dan polisi yang menegakkan hukum itu di bawah undang-undang. Artinya kan kita persoalkan apakah pembunuhan yang dilakukan polisi di kilometer 50 itu bisa dibenarkan undang-undang, pembunuhan di luar proses hukum atau proses pengadilan. Kan itu yang tidak dijawab, dan tidak ada tidak ada ucapan bela sungkawa yang diharapkan oleh masyarakat yang keluar dari celah-celah bibir Presiden. Itulah yang mengecewakan ya. Nah, saya lihat respon Rocky Gerung itu di channel Hersu Beno Arif ya. Dan yang mengejutkan, bukan mengejutkan karena kemudian dipanggil polisi, yaitu Bang Edi Mulyadi ya, wartawan senior itu, ketika mengungkap video dari lokasi KM 30 bahwa tidak ada terjadi tembak-menembak, dan menurut saksi mata dari 6 mobil itu yang keluar 2 itu ditembak pakai laras panjang kan gitu ya, mati di tempat, yang kemudian setengah jam kemudian muncul ambulan, dan yang 4 dibawa dalam keadaan masih hidup. Dan kemudian laporan itu membuat dia harus datang kemarin, sekarang hari Selasa, Senin tanggal 14, ke Bareskrim untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Ya begitulah ya. Nah terus respon siapa lagi? Ada respon dari, ya saya sendiri melakukan responnya, bahwa saya kecewa. Oh ya, sebelumnya ada seorang ibu ya, nelpon dan menumpahkan air mata, mengapa Habib Rizik diperlakukan
sehina itu diborgol tangannya, dia menangis sambil telepon ya dari luar negeri. Terus ada lagi telepon dari Perancis ya begitulah ya, nggak saya angkat. Dari kalau seorang ibu di Perancis, dan biasanya tentang inilah, tentang politik, karena saya lagi di UGD ya, ngantar istri saya sakit ya. Lah begitulah, mohon maaf yang nggak saya angkat, ada beberapa yang nggak saya angkat ya, karena tentu saya harus memberikan perhatian kepada istri saya yang masuk UGD. Nah, kemudian respon saya sendiri adalah membakar buku di kamar ini sebagai simbol bahwa pikiran-pikiran itu ya, pikiran-pikiran tentang keadilan, pikiran-pikiran tentang kebenaran ya, itu sudah tidak laku di Indonesia ya. Kalau nggak laku saya bakar buku itu, simbol dari peradaban manusia, yaitu pikiran-pikiran yang ada di dalam buku itu yang kemudian saya bakar dan saya bikin videonya, dan nanti saya bakar lagi sebagian ya. Jadi maksudnya respon orang itu berbeda-beda terhadap Habib Rizik Syihab yang memang dihinakan oleh ya begitulah ya, di seorang ulama di borgol ya, padahal kesalahannya tentang kerumunan. Dalam kerumunan itu ada penghasutan, ada pasal baru. Soal kerumunan ya sudah saya respon di video sebelumnya lah, polisi sendiri tidak bisa mengendalikan kerumunan ketika Habib Rizik datang hari Sabtu jam 10.27 pagi di halaman Polda Metro Jaya. Wartawan berkerumun, orang-orang berkerumun, tidak ditindak apa-apa. Kemudian ada video juga berkerumun tuh, kemenangan wali kota Solo, putra dari presiden ya, berkerumun sambil bikin video, padat berkerumun untuk menyambut euforia kemenangan politik di dalam pilkada itu, dan tidak diapa-apakan oleh polisi. Dan kerumunan maulid di tempat lain, tapi kalau kerumunan yang ada Habib Rizik, itu jadi masalah ya. Saya juga boleh sebagai rakyat kan merespon dengan membakar buku itu. Sebenarnya nggak soal membakarnya itu ya. Karena kamar ini akan saya tawarkan ke anak saya ya, yang baru punya cucu. Daripada ngontrak, udah tinggal di kamar ini, ada 3 dapur, kamar mandi. Kamar ini ukuran 4x4, satu lagi nanti ini dijebol nih. Kamar anak gadis saya kasih pintu satu ukuran 4x3. Disinilah ya sementara untuk apa? Sampai punya rumah sendiri daripada ngontrak 800.000 setahun, sebulan ya kan. Itu. Jadi konteksnya lain. Saya untuk bersihin kamar ini sebenarnya. Dalam rangka untuk supaya cucu saya yang pertama yang udah umur 2 bulan itu tidak hidup di rumah sewa kontrakan gitulah. Jangan ngikuti kakeknya, atau ya, anak saya jangan sampai seperti saya 25 tahun ngontrak ya, 25 tahun pernikahan baru punya rumah setelah pindah ke Parung itu. Mulai bangun rumah 2011, padahal saya nikah itu tahun 1987, berarti kan 24 tahun saya ngontrak ya. 24 tahun, alhamdulillah Allah berikan anugerah rumah yang sederhana ini. Jadi kembali ke Habib Rizik, ternyata Habib Rizik yang menjadi semacam epicentrum gempa politik di dalam sejarah politik Indonesia modern ini baru datang tanggal 10 November ya, sekarang tanggal 15 Desember. Selama hampir 40 hari berguncang Indonesia ini. Dan saya lihat Habib Rizik kirim surat tanggal 14 Desember, tulisan tangan, ada yang ngirim ke WA saya.
ternyata dia tenang dan senang di Polda, dan dia merasa berbahagia itu di situ karena memiliki tempat untuk uzlah. Uzlah itu menarik diri dari pergaulan masyarakat dan kemudian merenungkan ya, tentang mungkin tentang dosa-dosanya, tentang perjalanan hidup berikutnya. Uzlah tidak diganggu oleh kesibukan masyarakat. Satu tradisi dalam dunia sufi, uzlah untuk merenungkan eksistensi diri di hadapan Tuhan dan peran-peran kesejarahan untuk hari-hari ini dan hari-hari mendatang, dan juga muhasabah ya. Satu introspeksi diri kembali dalam satu ruangan yang memang disiapkan oleh Allah di Polda Metro Jaya untuk merenungkan arti kehidupan. Dan tulisan tangan itu sangat indah ya, bukan tulisan tangannya indah. Satu isinya itu kalau kitab-kitab itu jangan dibawa sekaligus ya. Dia sudah bicara tentang kitab bertahap ya. Dia langsung cinta ilmu memang Habib Rizik itu. Dan makanan juga jangan sering-sering dibawa, kecuali makanan setiap sekali saja datang ke kunjungan ke Polda itu makanannya untuk berbuka puasa. Dia akan melakukan puasa, dan nanti katanya kalau sahur itu cukup pakai kurma, dan kalau bisa termos kecil itu dibawa untuk bikin teh atau susu katanya. Di itu nanti saya sertakan suratnya itu. Jadi yang ribut itu di luar struktur kepribadian dan alam pikiran dari Habib Rizik yang sekarang merasa senang dan nyaman. Dia menuliskan surat dengan tulisan tangan itu untuk Umi, berarti untuk istrinya ya, dan juga untuk anak-anaknya. Dan rupanya ada yang memfoto itu dan mengirimkan, teman saya mengirimkan ke WA saya. Jadi apa kesimpulan dari ini? Jadi jangan lupa, poinnya itu bukan Habib Rizik. 6 orang meninggal, itu poinnya, dibunuh oleh polisi, dan ungkapan pembunuhan itu diungkapkan oleh secara jelas ya oleh Fadlizon dalam videonya, dalam YouTube-nya, channel YouTube-nya, yaitu siapa itu Fadlizon Official, dan dia menganggap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. 6 orang oleh saudara-saudara, di luar proses saya Fadlizon, anggota DPR RI, oleh Bapak Presiden. Saya sangat menyesalkan proses yang terjadi pada Habib Rizik Syihab, baik dari proses penersangkaan yang sangat terburu-buru, dan jangan terpaku juga kemudian penahanan, dan terutama adalah pembunuhan terhadap 6 warga sipil, anggota FPI yang meninggal, insya Allah syahid pada tanggal 7 Desember 2020. Atau ini nggak mungkin saya bakar nih, pemberian dari kerabatnya Gus Nur ini, NU, Ibu Lina ya, Bu Lina, NU jadi tumbal politik kekuasaan, saya dikirim ini, ya kan? Nggak mungkin saya bakar. Quran, masa saya bakar? Apalagi Tahfiz Junior, ini wakaf dari Ibu Ajeng dari Taiwan ya, 3 Quran hafalan sudah saya berikan, 2 terakhir semalam ke anak-anak. Masa saya bakar? Enggak lah. Terus apa lagi? Pedoman sholat, nggak usah dibakar. Jadi menurut komisioner Pikai, yang orang Papua yang yang wajahnya itu badannya gemuk dan wajahnya itu hitam ya, karena khas Papua itu, dia mengatakan, kan dia ahli statistik, sarjana, orang-orang yang baru lulus sarjana di Indonesia umur 23 itu pasti nggak punya rumah. Itu yang dialami sekarang oleh anak saya yang lulusan sarjana itu, nggak punya rumah. Makanya saya sebagai orang tua, apalagi sudah punya cucu pertama, itu bagaimana meskipun situasi ini kisruh gitu dia, karena penuh dengan Indonesia ini penuh dengan udara kemunafikan, udara kebohongan, udara adu domba,
fitnah ya. Tetap kan kita harus mikirin anak kita sendiri, nggak punya rumah yang kontrak 800.000 itu ya, terus cucu begitu ya. Makanya terus program yang didukung penuh oleh Ibu Khairani Azizah dengan mengirimkan 2 juta sudah hampir jadi, Bu. 3-4 hari lagi gerobaknya itu pertama jadi. Mungkin langsung bikin cabang pertama tuh di Ciputat. Saya minta anak saya yang kerjanya di kantor Grab yang di rumah itu bikin juga itu jualan ayam pangsit untuk anak-anak 5.000. Jadi cabang pertama dari mie ayam Fatihah itu saya coba mau tawarkan ke anak saya di depan rumah, lumayan itu. 1 mangkok dari setiap 5.000 untung 2.000, kalau laku 50 bersihnya 100.000. Nanti mie-nya saya bikin, saya kirim dari sana termasuk bubuk ayamnya itu semuanya. Dia tinggal jualan. Nah, dapat 100.000 kali 30 hari. 3 juta itu. Meringankan dia ya, apalagi istrinya yang tadinya sama-sama kerja di Tamrin apa di Sudirman itu, di kantor itu. Sekarang ya tidak kerja lagi karena ngurusin anaknya sendiri kan. Itu kan lebih baik begitu daripada kerja. Sebagai seorang ibu ya, amal soleh untuk membesarkan, merawat keluarganya ya. Nah ini saya sebagai kakek kemudian membakar buku itu, konteks untuk respon intelektual terhadap keadilan yang sudah mati atau kezoliman yang menjadi-jadi harus dibakar supaya dibakar sampai hangus supaya tegak keadilan. Ya sebenarnya sih untuk bersihin kamar ini tuh udah bersih lumayan, alhamdulillah. Udah gitu aja yang ngomongnya nggak jelas ya. Intinya mah bukan Habib Rizik ya. Habib Rizik juga sudah bilang lewat mulut dari Munarman, inti masalahnya adalah pembunuhan. 6 apa? 6 syuhada itu harus dikejar sampai pelaku-pelakunya itu diseret ke pengadilan hak asasi manusia. Yang 6 orang itu, yang polisi yang membunuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 people. Ya. Wes gitu aja ya. Moga-moga ngomong ini ada manfaatnya dan jadi amal soleh. Sekarang saya mau mengerjakan lagi, sebentar lagi subuh ya. Sudah jam berapa ini? Jam 3:15 ya. Apalagi ya tentu buat penonton yang milenial tentu harus memikirkan keadaan ekonomi masing-masing ya. Dan saya coba untuk memberikan inspirasi itu, ngurusi anak tapi juga ngurusi masyarakat yang di sini yang SD, SMP, SMA nggak lulus ya. Gimana kalau mereka bikin itu aja, tinggal dorong gerobak atau mangkal di SD untuk jualan mie pangsit, ayam pangsit, Al-Fatihah. Jadi setiap minggu sekali mereka anak-anak muda itu saya kumpulkan. Kalau gerobaknya ada 10 ya, saya kumpulkan, saya ajari Al-Fatihah. Itu makanya namanya mie ayam Al-Fatihah gitu. Bekal untuk sholat, memperbaiki bacaan-bacaan yang mendasar, yang pokok, yaitu Al-Fatihah, At-Tahiyat, dan lain-lain. Sambil dikenalkan artinya ke anak-anak muda. Jadi keimanannya ditambah dengan ilmu, hati ya ditambah dengan keimanan, dan ilmu, otak diisi dengan ilmu, dompet diisi dengan uang. Makanya diluncurkan wakaf gerobak produktif yang pendukung pertamanya dan pertama sekali adalah Ibu Khairani Azizah ya, gerobak pertama. Silakan kalau yang mau mendukung ya, sampai 10 gerobak. Jadi saya perlu sekitar 25 juta ya, karena untuk beli mesinnya itu juga 2 juta ya. Silahkan direspon gagasan ini untuk perbaiki ekonomi. Semuanya jangan bikin politik. Anak-anak muda generasi milenial itu banyak yang nggak kerja. Saya berpikir untuk lingkungan skop yang kecil ya. Alhamdulillah
Yang program kemarin sumur sudah mau ke 17 ya, sumur bor. Di sini ada sekitar 7, di Garut 1, Lampung 1, Sukabumi 1, Bekasi 3, Depok 1. Ya total ya hampir 17 ya, dengan Yayasan Sumur Utsman bin Affan. Dan minggu ini insya Allah Yayasan Pesantren Ojolali sudah terdaftar di lembaran negara ya. Dan nanti insya Allah mau kita kembangkan ya untuk gerakan wirausahanya lewat badan hukum itu, yaitu, tapi nomor rekeningnya belum saya bikin karena katanya minggu ini dikirim oleh notaris naskah asli dari itu dokumen pendirian yayasan itu. Ya terima kasih, omongan saya nggak jelas tapi inti masalahnya adalah kita harus mengecam pembunuhan yang dilakukan oleh polisi terhadap orang-orang beriman yang jumlahnya 6 orang itu anak muda laskar, anggota laskar pembela Islam. Itu intinya. Kita harus terus ke situ. Jangan terpaku oleh yang lain. Orang-orang yang nggak bersalah dibunuh. Kenapa mereka membunuh? Ya kan? Kenapa mereka menguntit rombongan pengajian? Ya kalau mau nguntit aja. Kenapa membunuh? Polisi yang punya senjata bukan untuk membunuh tapi untuk melumpuhkan. Tapi ini kenapa dibunuh dari jarak dekat? Di sini ada lubang-lubang peluru di depan, di belakang, terus kepalanya. Dan tidak ada tembak-menembak menurut versi dari Edi Mulyadi, wartawan senior. Dan tidak ada tembak-menembak dari investigasi dari majalah Tempo menurut keterangan dari Rocky Gerung yang saya dengar. Ya moga-moga semuanya menjadi membaik. Dan hakim yang saya dengar juga dia tugasnya sekarang adalah menjadi sabar dan menyabarkan. Rupanya umat Islam marah besar ya, karena tindakan biadab dari oknum polisi di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir. Sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah ya Rabb. Engkaulah Tuhan di dunia dan Engkaulah Tuhan di akhirat. Engkaulah pelindung kami di dunia dan Engkaulah lindungilah kami ya Rabb dalam kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah ini, dan lindungilah kami ya Rabb dalam kehidupan akhirat yang penuh dengan bahaya dan tidak bertepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Y las moriscas mujeres y las moriscas mujeres